Spanduk protes pembangkangan berkibar di Guangzhou, korban eksploitasi PKT menuntut kebebasan. Sebuah spanduk bertuliskan kebebasan dan demokrasi muncul di jembatan Tianqiao di Guangzhou, mencerminkan perlawanan dari mereka yang telah menjadi korban eksploitasi Partai Komunis China, menjelang peringatan 36 tahun protes lapangan Tiananmen 1989. Tindakan berani pembangkangan di China ini mengungkap meningkatnya keresahan di kalangan generasi mudanya. Dekat Universitas Huaqiao di Guangzhou, Fujian, sebuah sekolah yang terkait dengan Departemen Pekerjaan Front Persatuan PKC, spanduk-spanduk kuning bertuliskan kebebasan dan demokrasi digantung di jembatan penyeberangan. Gambar dan pesan yang membakar semangat dikirimkan kepada para aktivis demokrasi China di luar negeri, menandakan penolakan generasi ini terhadap kekuasaan otoriter. Pada tanggal 24 Mei Jijin, Ketua Aliansi Internasional Partai Demokrasi China yang berbasis di Los Angeles, menerima gambar-gambar tersebut dan sebuah pernyataan dari seseorang yang mengaku sebagai mahasiswa Universitas Huaqiao, menurut laporan Liberty Times Taiwan. Pesan tersebut sangat tegas. 36 tahun setelah peristiwa tanggal 4 Juni kami menolak untuk terus menunggu atau diperbudak dan ditipu oleh Partai Komunis China seperti orang tua kami. Di bawah kekuasaannya, kami tidak memiliki martabat, hidup seperti mayat berjalan. Pengirim menggambarkan diri mereka sebagai roda kecil dalam mesin besar PKC, ditakdirkan untuk menjadi kebocoran yang dieksploitasi tanpa henti, dan bersumpah untuk menjadi generasi terakhir di bawah penindasan semacam ini, menuntut diakhirinya rezim tersebut. Spanduk-spanduk di jembatan layang Jalan Mian membangkitkan kembali ingatan akan protes lapangan Tiananmen 1989, di mana seruan untuk reformasi dihancurkan secara brutal, sebuah peristiwa yang sejak itu ditekan dari ingatan publik oleh PKC. Para mahasiswa menyebut aksi mereka sebagai protes diam-diam yang dimaksudkan untuk mengguncang PKC, dan menyerukan kepada rekan-rekan mereka untuk terlibat dalam perlawanan non-kooperatif guna melemahkan rezim. Mereka mengutip garis keturunan para pembangkang, Peng Lifa, Merlin Lin, dan Chandu, menunjukkan bahwa setiap penangkapan justru melahirkan suara-suara baru. Mereka menulis, penentang terlalu banyak untuk bisa ditahan oleh PKC. Kami siap berkorban demi kebebasan. PKC, kami tidak takut. Sudah saatnya mengakhiri ini. Universitas Huaqiao, yang memiliki kampus di Guangzhou dan Xiamen, melayani upaya PKC untuk memengaruhi mahasiswa dari Hong Kong, Macau, Taiwan, dan wilayah lainnya. Namun, tindakan ini menunjukkan bahwa propaganda partai bahkan mulai gagal di dalam institusinya sendiri. Dalam unggahannya di X pada tanggal 31 Mei, Jijin mengagumi keberanian para mahasiswa, dengan mencatat bahwa mereka mempercayakan keselamatan mereka kepadanya di tengah iklim di mana memegang selembar kertas kosong saja bisa berujung pada penangkapan atau hilang secara paksa. Ia melihat ini sebagai bagian dari kebangkitan kaum muda yang lebih luas, yang menentang teror putih represif PKC demi menuntut demokrasi, sebuah tren yang, menurutnya, sangat ditakuti oleh rezim. Ji menggambarkan PKC sebagai rezim yang sedang mengalami kemunduran, tampak kuat dari luar, namun rapuh di dalam. Ekonomi China sedang goyah, pengangguran lulusan perguruan tinggi melonjak, dan persaingan internal di dalam partai semakin memanas. Keputusasaan publik meluas, dan beberapa pejabat PKC yang merasakan tanda-tanda keruntuhan disebut-sebut tengah merencanakan strategi untuk keluar. Ji memperingatkan bahwa tindakan-tindakan kecil seperti spanduk-spanduk ini bisa memicu runtuhnya rezim, sebuah pandangan yang kemungkinan besar dianggap PKC sebagai pembesar-besaran yang didalangi asing. Kecemasan PKC terlihat jelas dalam perlakuannya terhadap Zhang Xianling, seorang pendiri gerakan ibu-ibu Tiananmen yang kini berusia 88 tahun. Dalam wawancara dengan Radio Free Asia pada tanggal 29 Mei, Zhang, yang kini bergantung pada kursi roda, mempertanyakan mengapa ia masih diawasi secara ketat. Apakah saya sebegitu menakutkannya, katanya. Pihak berwenang mengganggu sambungan teleponnya dan mengawasinya dengan ketat, terutama menjelang tanggal 4 Juni. Tahun lalu, teleponnya diputus sebelum peringatan. Tahun ini, pengawasan diperketat setelah ia kembali ke Beijing pada bulan April. Namun Zhang tidak gentar. Ia berencana mengunjungi makam Wan pada tanggal 4 Juni untuk mengenang putranya, Wan An, yang tewas pada 1989, dan bersumpah untuk menjaga kebenaran Tiananmen tetap hidup. Ia percaya bahwa PKC tidak akan pernah bisa menghapus sejarah, sebuah keyakinan yang diperkuat oleh peringatan global serta tekad rekan-rekannya sesama ibu Tiananmen. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti tantangan yang semakin besar bagi PKC. Spanduk-spanduk Guangzhou, meskipun kecil dalam skala, membawa beban puluhan tahun frustrasi yang ditekan, dan menggema dengan tuntutan reformasi tahun 1989.
Kesiapan para mahasiswa untuk menghadapi konsekuensi berat mencerminkan generasi yang lelah dengan sensor dan terinspirasi oleh para pembangkang sebelumnya. Keteguhan Zhang menegaskan perjuangan yang tak kunjung padam demi kebenaran. Ketika kesulitan ekonomi dan perpecahan politik melemahkan cengkeraman PKC, tindakan-tindakan pembangkangan ini menunjukkan sebuah rezim yang kesulitan membungkam para pengkritiknya. Menjelang tanggal 4 Juni dunia menanti untuk melihat apakah percikan-percikan ini akan menyalakan perubahan yang lebih luas.